Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang, yang terdiri dari saya sendiri yaitu Balgis Onumar, Valencia Katili, Maryam Yusuf, dan Muhammad Fadila. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai layanan komunikasi pada mata kuliah komunikasi organisasi. Pada pembahasan komunikasi organisasi dengan judul layanan komunikasi. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan dipaparkan oleh kelompok kami. Yang pertama itu layanan komunikasi kepada publik internal atau di dalam organisasi. Kedua, layanan komunikasi kepada publik eksternal atau di luar organisasi. Yang ketiga itu layanan komunikasi sebagai bentuk bantuan pelanggan. Kemudian yang terakhir itu ada konsep pelayanan prima. Nah, sebenarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Ia memerlukan bantuan dari orang lain di sekitarnya. Untuk itulah manusia saling membantu, saling bekerja sama, dan saling melayani. Dan juga layanan komunikasi ini dapat dimaknai sebagai kegiatan atau pekerjaan tugas yang dilaksanakan secara rutin untuk membina hubungan harmonis, baik di dalam maupun di luar organisasi. Poin pertama yang akan dibahas kali ini adalah layanan komunikasi kepada publik internal di dalam organisasi. Publik internal adalah orang-orang yang terlibat dalam proses produksi barang dan atau jasa yang dihasilkan perusahaan untuk organisasi, dari mulai merencanakan produksi, menghasilkan produk sampai dengan proses pemasaran dan penjualannya. Layanan ini diharapkan meningkatkan kinerja organisasi. Nah, yang pertama itu menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Kedua, itu membina hubungan yang harmonis untuk meningkatkan kerjasama. Ketiga, mengupayakan agar organisasi memiliki warna, budaya, citra, suasana yang kondusif. Nah, ada beberapa contoh kegiatan layanan komunikasi internal. Seperti yang terdapat dalam pembahasan PPT ini ada 9 poin. Nah, salah satunya itu pengelolaan informasi. Dalam hal ini, pembuatan, penerimaan, pengumpulan, penyampaian, pendataan, dan pengadaan serta pendokumentasian data atau informasi merupakan kegiatan rutin dalam rangka pendistribusian informasi ke berbagai seksi untuk bahan pengambilan keputusan. Itu salah satu penjelasan dari contoh layanan komunikasi internal pengelolaan informasi. Nah, banyak dari contoh-contoh kegiatan yang dilaksanakan dalam layanan komunikasi internal. Ada mendengarkan keluhan anggota atau membangun hubungan baik, mengatur acara khusus, memberikan saran dan usulan, kemudian menyelenggarakan berbagai event, internalisasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi pendapat anggota. Nah, semua ini merupakan contoh layanan kegiatan komunikasi untuk internal atau untuk orang-orang yang berada di dalam organisasi. Selanjutnya ada layanan komunikasi kepada publik eksternal ataupun di luar organisasi. Publik eksternal terdiri orang perorangan, kelompok, masyarakat, organisasi lain maupun instansi pemerintah yang menggunakan produk, barang, dan jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Secara umum, publik eksternal memiliki harapan yang hampir sama, yaitu memperoleh kepuasan atas kualitas barang dan pelayanan. Selanjutnya ada contoh layanan komunikasi yang diharapkan publik eksternal. Yang pertama ada kemudahan memperoleh informasi, yang kedua ada manual pengguna produk, yang ketiga ada pengelolaan keluhan dan saran, yang keempat ada adanya media eksternal. Selanjutnya ada melakukan survei kepuasan pelayanan, mendengarkan keluhan publik eksternal, dan menyelenggarakan berbagai event. Berikutnya bagian C, layanan komunikasi sebagai bentuk bantuan pelanggan. Layanan kepada pelanggan berupa pemberian pelayanan yang terbaik memiliki arti yang sangat penting, adalah untuk memenuhi harapan pelanggan, mendapatkan pelanggan yang loyal, dan dapat memenangkan persaingan.
Layanan komunikasi merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap pelanggan. Setiap terjadi perubahan kebijakan, perlu dikomunikasikan kepada pelanggan. Berikutnya bagian D, konsep pelayanan prima. Secara teori, pelayanan yang prima akan membuat konsumen puas dan memiliki loyalitas menggunakan produk yang kita harapkan. Pelayanan prima atau excellent service adalah suatu pelayanan yang terbaik untuk memenuhi harapan dan kebutuhan, memberikan rasa kepuasan, dan menumbuhkan kepercayaan para pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima adalah suatu aktivitas pelayanan yang berkualitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan paparan yang dikemukakan oleh Vincent Jasper bahwa kualitas pelayanan meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan waktu, yaitu pelayanan yang diberikan sesuai dengan alokasi waktu yang wajar. Yang kedua, kualitas pelayanan berkaitan dengan akurasi atau ketepatan pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan tidak hanya menginginkan pelayanan yang cepat, tetapi juga harus akurat. Yang ketiga, kualitas pelayanan berkaitan dengan kesopanan dan keramahan. Hal ini mengindikasikan bahwa para pelaku usaha sebaiknya memperlakukan pelanggan secara sopan dan ramah. Keempat, kualitas pelayanan berkaitan dengan tanggung jawab dalam penanganan keluhan pelanggan. Berdasarkan pendapat ini dapat kita tegaskan bahwa keluhan pelanggan merupakan informasi yang sangat berharga. Yang kelima, kualitas pelayanan berkaitan dengan sedikit banyaknya petugas yang melayani serta fasilitas pelayanan yang tersedia. Keenam, kualitas pelayanan berkaitan dengan lokasi, ruangan tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi, dan petunjuk atau panduan lainnya. Yang ketujuh, kualitas pelayanan berkaitan dengan kondisi lingkungan, kebersihan, ruang tunggu, fasilitas musik, AC, alat komunikasi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dapat saya simpulkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri sehingga ia memerlukan bantuan orang lain. Untuk itulah kenapa manusia saling membantu, bekerja sama, dan saling melayani. Layanan komunikasi dapat dimaknai sebagai kegiatan, pekerjaan, tugas yang dilaksanakan secara rutin untuk membina hubungan harmonis baik di dalam maupun di luar organisasi. Layanan komunikasi terbagi atas dua, untuk internal dan layanan untuk eksternal di luar organisasi. Secara garis besarnya adalah keduanya memiliki fungsi yang berbeda, namun keduanya saling membantu satu dengan yang lainnya. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Akhiran syukran kasiran billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.